Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan materi yang kemarin, kita lanjutkan ke bagian-bagian organel sel. Nah, kalau kita berbicara tentang organel, maka kita bisa bayangkan organ-organ pada makhluk multiseluler. Ya, jadi misalnya makhluk multiseluler, misalnya tumbuhan, hewan, manusia bisa bernafas, maka sel juga begitu. Pada makhluk multiseluler bisa mencerna makanan, maka sel juga demikian. Nah, sekarang kita akan mendalami masing-masing organel serta fungsinya. Nah, sebelum kita membicarakan tentang organel, ada beberapa sel itu yang organelnya minimalis, sedangkan pada sel yang lain organelnya sangat lengkap. Walaupun minim, tetapi mereka tetap bisa melangsungkan proses-proses metabolisme. Ada dua tipe sel berdasarkan ada tidaknya membran, membran inti, karena membran inti ini berkaitan dengan organel-organel yang dimiliki. Yang pertama adalah sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, pro sebelum dan karion itu biji. Secara istilah artinya adalah sel-sel yang belum mempunyai membran inti. Sedangkan sel eukariotik itu adalah eu itu sebenarnya dan karion adalah biji. Jadi sel-sel yang sudah mempunyai membran inti. Nah, sekarang kita kupas satu persatu ilustrasi dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Contohnya yang di sini yang kita pakai adalah bakteri. Nah, sel bakteri secara ilustrasi seperti ini. Bagian yang paling luar ini adalah dinding sel, ya, yang mempertahankan bentuk bakteri. Kemudian bagian yang berwarna kuning ini itu adalah kapsul atau pelindung, ya. Kapsul ini fungsinya adalah melindungi bakteri dari pengaruh-pengaruh fisika dan kimia. Misalnya beberapa bakteri itu ada yang tahan terhadap suhu tinggi, ada beberapa bakteri yang tahan terhadap obat-obatan. Nah, ini karena adanya dinding sel. Bagian dalam yang membatasi antara sitoplasma dengan bagian luar ini adalah membran plasma. Jadi secara umum sel itu mempunyai tiga hal: mempunyai membran plasma, mempunyai sitoplasma, dan mempunyai DNA. Kalau tidak mempunyai ketiganya ini maka tidak disebut dengan sel. Contohnya adalah virus, ya. Virus itu bukan sel. Kita lanjutkan. Ini adalah sitoplasma dengan di dalamnya terdapat ribosom, jadi sepi-sepi saja. Kemudian ini adalah DNA. Pada sel eukariotik, DNA ini berada di dalam inti sel, tetapi pada prokariotik DNA ini bercampur dengan sitoplasma. Nah, ini yang dianggap sebagai inti, ya. Tidak mempunyai membran inti sehingga intinya bercampur dengan sitoplasma. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini sel eukariotik, saya contohkan pada sel hewan. Sel eukariotik sudah lebih maju dibandingkan dengan sel prokariotik, dilengkapi dengan organela. Bagian paling luar ini adalah membran sel, ya. Kemudian ada membran plasma di sini.
kemudian ini sitoplasma, kemudian di dalamnya terdapat banyak organela termasuk inti sel. Nah, ini nukleus ini. Kita akan kupas satu persatu organela yang ada di dalam sel eukariotik. Nah, sebelum kita masuk ke organela, inilah perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, ya. Kita lihat perbedaannya di sini. Organismenya misalnya bakteri, archaebacteria. Kalau eukariotik itu protista, alga ya, rumput laut misalnya, fungi atau jamur, tumbuhan dan hewan. Ukurannya kecil, ini 1 sampai 5 mikrometer. 1 mikrometer itu sama dengan 1/1000 mili, ya. Pada nukleus tidak mempunyai membran inti. Ini mempunyai membran inti. Kromosomnya tunggal, di sini banyak kromosom. Organela di sini kebanyakan sel prokariotik tidak punya, sedangkan pada eukariotik punya. Itu ya. Bisa dibaca. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan, bisa japri ke saya, ya. Baik, kita menginjak ke organela. Sementara untuk pertemuan pada kali ini kita hanya membahas 3 organela saja. Kita buka yang pertama adalah bagian tengah ini, ya, nukleus ini. Nah, inilah kenapa pada sel-sel tadi, protista, fungi, plante, animalia itu dimasukkan ke dalam sel eukariotik karena inti selnya mempunyai membran inti. Jadi inti selnya itu diselubungi oleh membran. Nah, ini selubung inti, terdapat kromatin, ya. Kromatin itu adalah kromosom yang tersuspensi. Kemudian ini nukleolus atau anak inti, ya. Di dalamnya ini berisi cairan yang disebut dengan matrik. Kemudian di sini ada pori-pori tempat keluarnya mRNA. Jadi nanti di kelas 12 akan dibahas apa itu mRNA. Nah, ini adalah nukleusnya. Ini retikulum endoplasma, ya. Nah, fungsi dari nukleus, ibaratnya nukleus itu otak bagi sel. Jadi yang mengendalikan semua kegiatan di dalam sel itu adalah nukleus, mulai dari pembelahan sel, kemudian produksi yang dihasilkan oleh organela, kemudian ekspresi gen. Ya, perlu diketahui ekspresi gen itu adalah ekspresi gen itu perwujudan dari metabolisme protein di dalam sel atau penerjemahan kode-kode genetik di dalam sel. Contohnya bentuk mata kita diwariskan dari orang tua, nah itu ekspresi gen. Kemudian bentuk rambut kita yang diwariskan dari orang tua itu adalah ekspresi gen. Warna kulit, bentuk hidung, postur tubuh dan sebagainya itu adalah ekspresi gen. Nah, inti sel mengendalikan itu semua. Kemudian nukleus juga memproduksi mRNA, di mana mRNA ini fungsinya adalah mengkodekan protein. Nah, jadi pesan dari DNA orang tua ke kita itu diterjemahkan oleh mRNA, ya. Nanti jadi apa? Jadi warna kulit seperti apa, bentuk hidung seperti apa, kemudian warna mata seperti apa. Selain itu, nukleus juga berfungsi sebagai tempat sintesis ribosom. Kemudian nukleus juga tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA. Ya, hasil transkripsinya adalah ini.
serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan dengan organel yang kedua. Nah, kita mitokondria. Mitokondria ini ibaratnya pom bensinnya sel. Jadi disinilah dihasilkan energi. Untuk menghasilkan energi, maka mitokondria ini melakukan respirasi. Respirasi itu adalah pernafasan ya dalam istilah kita. Tetapi respirasi yang dimaksud di sini adalah respirasi intraseluler di dalam sel. Tetap ya seperti respirasi ekstraseluler, artinya membutuhkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Ini akan dibahas di kelas 12 tentang metabolisme. Dalam proses respirasi tersebut, maka mitokondria akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Kita bisa bergerak, kita bisa berpikir itu karena kita mempunyai ATP. Andai kata mitokondria tidak menghasilkan ATP, maka kehidupan kita akan berakhir. Kemudian yang ketiga, mitokondria berfungsi menjaga konsentrasi ion kalsium. Ion kalsium ini selain berfungsi untuk tulang ya, kalsium juga berfungsi untuk dalam hal pembukuan darah. Nah, ini yang keempat, ini membangun bagian-bagian dari darah, kemudian hormon. Jadi hormon-hormon juga membutuhkan ion kalsium untuk membentuknya. Sekarang kita ke struktur dari mitokondria. Bagian luar ini itu disebut dengan membran luar atau outer membran. Kemudian di dalamnya, ini yang berwarna garis-garis berwarna kuning ini adalah membran dalam. Membran dalam berlekuk-lekuk, gunanya adalah memperluas permukaan karena di sini berlangsung proses respirasi. Agar penyerapan oksigen menjadi maksimal, maka perlu diperluas ya. Nah, ini permukaannya luas kalau menekuk-nekuk. Nah, perlekukan ini disebut dengan krista. Ya. Di dalam krista terdapat cairan yang disebut dengan matrik. Nah, kemudian di sini ada celah-celah, ini disebut dengan ruang antar membran. Di dalam matrik itu terdapat ribosom, terdapat granula, ya. Kemudian juga punya DNA. Nah, ini adalah mitokondria. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan dengan organel berikutnya, yaitu aparatus Golgi. Aparatus Golgi itu ada yang menyebut dengan kompleks Golgi. Bentuknya seperti kantung yang berlipat-lipat ini. Kemudian di sini dihasilkan gelembung-gelembung. Nah, fungsi aparatus Golgi adalah memproses dan mengemas makromolekul seperti protein, lipid yang disintesis di dalam sel. Jadi inti sel itu mengendalikan proses-proses atau aktivitas organel-organel yang ada di dalam sitoplasma. Hasil ekskresinya misalnya ya, dihasilkan protein, maka protein itu akan diangkut oleh aparatus Golgi, akan diselimuti kemudian dibawa ke tepi sel. Sampai ke tepi sel, kemudian membran sel akan membuka. Hasil yang diangkut tadi akan dikeluarkan, kemudian aparatus Golgi menutup kembali dan kembali ke sitoplasma. Bisa kita ibaratkan aparatus Golgi itu fungsinya seperti jasa penitipan barang, jasa pengiriman barang maksud saya. Misalnya kalau kalian membeli barang-barang secara online, maka barang itu akan diantar oleh jasa pengiriman, di mana di jasa pengiriman itu akan disortir. Ini tujuannya kemana, barang jenis barangnya seperti apa, mudah rusakkah, mudah terbakarkah, dan sebagainya.
Nah, istimewanya aparatus Golgi adalah aparatus Golgi berwenang untuk memodifikasi, ya. Memodifikasi, kemudian menyortir, kemudian baru mengirimkan. Tujuannya kemana? Keluar sel kah? Atau hanya berkutat di dalam sel? Nah, jadi itu anak-anak ya. Silakan dipahami. Kemudian kita lanjut ke hanya 3 organel dulu sementara. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan organel-organel yang berbeda. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali di organel-organel sel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.